sejahtera buat ayah bunda, banda serta kakanda, khususnya anak-anakku taruna-taruni SMK Negeri 1 Cilamaya. Semoga kalian dalam lindungan serta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dalam menaungi proses menuju kebaikan. Mari kita lanjutkan kajian ta'lim kita di Jumat 27 Februari 2026, masih kitab Wasaya Al-Abalil Abna. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaka fi ba'di awqati faragika la tastaghni 'anir riyadatil badaniyah hatta yatajaddada nashatuka limuzawalati durusika wa idha kharajta lirriyadati faqsidil amakanil jayyida hawa'i minad dawahi wa 'alaika as-sakinah al-waqar wa la tasra fi masyatika wa la tumazih ahadan fi tariqika wa la tadhak illa biqadri tabassum. Pelajaran ke-8 ini membahas tentang adab olahraga dan berjalan di jalan umum. Wahai anakku, peliharalah kesehatanmu dengan berolahraga di waktu senggang sehingga akan pulih kembali semangatmu yang telah pudar dalam menuntut ilmu. Bila engkau hendak berolahraga, pilihlah waktu yang udaranya masih sejuk, belum terlalu banyak polusi, yaitu pagi hari. Berjalanlah dengan tenang, menjaga tata tertib lalu lintas. Jangan tergesa-gesa, jangan dorong-mendorong dengan teman sambil bermain-main, dan janganlah tertawa terbahak-bahak. Selanjutnya, wasiat berikutnya, wahai anakku, bila engkau berolahraga atau berjalan bersama-sama temanmu, janganlah memenuhi jalan umum sehingga mengganggu orang yang hendak lewat. Dan jangan berjajar di jalan umum apabila jalan yang kalian lewati itu lebar. Berjalanlah dua-dua bila jalan itu sempit. Berjalanlah satu persatu. Selanjutnya, wahai anakku, sesungguhnya jalan umum itu bukan milik seseorang, tetapi setiap orang yang lewat berhak atas jalan itu. Karena itu, jangan sekali-kali kalian memenuhi jalan umum sambil bergurau. Hal demikian tidak patut dilakukan oleh kaum terpelajar yang akan menjatuhkan martabat mereka di mata masyarakat. Wahai anakku, bila engkau melihat di tengah jalan ada sekelompok orang yang berjalan sambil bergurau, hendaklah kamu tidak ikut terpancing atau mendekati mereka. Sebab kemungkinan besar hal tersebut menjadi penyebab kehinaanmu atau kamu dituduh melakukan sesuatu yang tidak kamu lakukan. Selanjutnya, wahai anakku, jangan engkau terpancing bila ada seseorang yang mengganggumu di tengah keramaian. Maafkanlah orang yang mengganggumu. Tentu Allah akan mengangkat martabatmu. Sesuai Quran surat Asy-Syu'ara ayat 40, wa jazaa'u sayyi'ati sayyi'atun mithluha wa man 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Yang artinya, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Asy-Syu'ara ayat 40. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Dengan akhlak seperti inilah Allah telah mendidik kita melalui kitabnya yang mulia. Bihadal khuluqil jamili adana Allah fi kitabihil aziz. Selanjutnya, wasiat selanjutnya, wahai anakku, bila engkau keluar dari masjid atau rumah untuk membeli suatu kebutuhan,
seperti makanan, minuman, pakaian, dan sebagainya, jangan kau dengar tanggapi perkataan orang-orang jahil yang kasar dan hina. Jauhkan dirimu dari mereka dan hindarilah tawar-menawar dengan penjual. Jika engkau setuju dengan harga yang telah ditentukan, maka bayarlah. Jika tidak, tinggalkanlah dengan sopan. Jangan kau tawar suatu barang jika tidak bermaksud membelinya, karena hal itu akan membuat mereka mengucapkan perkataan yang hina. Selanjutnya, ya bunayya, idza haddatsa insanan fala tarfa' sautaka illa bimiqdari ma tasma'u wa kun latifal qawli hasanal hadith wahdar an tatakallama bi kalimati yanqusu biha qadruka illa ma tuhaddithu walau kana min amsalika fi sinni wal manzila. Wa idza haddatsaka insanan fa ahsinil istima'ala wa la tuqabilhu bil ghilzati wal fadhadah wa khaliqin nasi bi khuluqi hasan. Wahai anakku, bila engkau berbicara dengan seorang, jangan engkau keraskan suaramu melebihi suara teman bicaramu. Jadilah engkau seorang yang halus dan sopan dalam pembicaraan. Jadilah engkau seorang yang halus dan sopan dalam pembicaraan. Jangan engkau bicara dengan kata-kata yang dapat menjatuhkan martabatmu di hadapan teman bicaramu, walaupun orang itu sebaya dan setara denganmu dalam usia atau kedudukan. Bila ada orang yang berbicara denganmu, dengarkanlah baik-baik, dan jangan engkau menanggapinya dengan keras dan kasar. Pergaulilah umat manusia itu dengan akhlak yang baik. Hadis syarif diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Hakim dan Abu Dzar. Imam Ahmad Tirmidzi meriwayatkan dari Mu'adz radhiyallahu anhu, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Semoga ini bisa menjadi rambu-rambu kita dalam pergaulan sehari-hari, khususnya buat anak-anakku tercinta. Al-Fatihah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.